Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan yel SMK. Bisa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Jadi hari ini kembali lagi dengan saya. Ya, kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa supaya apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkah, dan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengikutinya dan melaksanakannya dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Sambil diperhatikan dulu, ya, mana tahu ada sampah di sekitarnya. Ada? Makasih, Pak. Oke, lihatin dulu ya. Ya, Pak. Silakan kalau saya panggil namanya, angkat tangannya. Agung, Ya, Pak. Alwan, Ya, Pak. David, Ya, Pak. Pak Gereja, Ya, Pak. Fahri, Ya, Pak. Guys, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Anabi, Hadir, Pak. Muhammad Aldo, Hadir, Pak. Askia, Hadir, Pak. Muhammad Kaidin, Hadir, Pak. Tri. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kira-kira masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Ingat, Pak. Ingat, coba siapa satu-satu yang ingat? Saya, Pak. Coba, Pak Reza. Pelajaran minggu lalu yaitu cara menggunakan palu dan doli. Oke, terima kasih. Jadi materi kita minggu lalu, coba diperhatikan di slide. Ya. Di sini ada beberapa proses perbaikan penyok pada bodi. Kalau kita ini, kalau yang ini, apa ini? Palu dan doli. Palu dan doli. Ini Proses penarikan apa? proses penarikan menggunakan sliding hammer. Yang ini vakum Kakak. Yang ini buzzer. Oke, jadi ini sudah kita pelajari, dan pelajaran kita selanjutnya adalah apa namanya? Melaksanakan pendemulan. Oke, baik. Jadi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengecatan ulang, yaitu yang pertama pengetokan. Setelah kita ketok, kita lakukan proses pendemulan. Ya, proses pendemulan. Setelah didempul, kita lakukan proses pengecetan. Ya, pengecetan dan selanjutnya. Ya, oke. Jadi materi kita hari ini adalah melaksanakan pendemulan. Oke, ya di slide. Kira-kira siapa yang bisa menganalisa? Saya, Pak. Dari gambar, coba, guys. Seorang pria sedang memikirkan mobilnya yang sedang ringsek supaya menjadi seperti semula. Dia sedang memikirkan dua cara. Yang pertama pergi ke dukun, dan yang kedua ke bengkel mobil resmi. Dan saya pasti akan pergi ke bengkel mobil resmi yang sudah terjamin, hasilnya juga pun terjamin lah, Pak. Oke, beri tepuk tangan. Kira-kira siapa yang setuju dengan guys? Ketika mobilnya ringsek, ya, yang kita pikirkan itu adalah bengkel resmi. Bagaimana caranya supaya dia kembali berbentuk semula? Siapa yang setuju kira-kira? Ya, Pak. Oke, saya pikir semuanya pasti setuju. Ada yang kedukun nggak? Ada ya. Oke, jadi solusi salah satu-satunya adalah pergi ke bengkel perbaikan bodi. Oke ya. Jadi jangan pusing-pusing lagi seperti si kawan ini. Ya. Jangan, ya. Langsung
lakukan perbaikan ke bengkel resmi, atau dengan harapannya nanti ya Anda setelah belajar ini, Anda ini mampu melakukan perbaikan pada kendaraan Anda yang penyok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya menjelaskan macam-macam proses pendempulan ya sesuai dengan SOP. Yang kedua, menganalisa langkah-langkah pendempulan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Jadi harapannya setelah belajar ini Anda mampu menjelaskan ya bagaimana prosedur langkah-langkah pendempulan sesuai dengan SOP, dan Anda bisa menganalisa bagaimana langkah-langkah pendempulan itu dengan benar sesuai dengan SOP. Oke, lanjut. Nah, kira-kira setelah dilakukan pengetokan, bisa nggak kendaraan kita langsung seperti ini? Tidak bisa. Setelah diketok harusnya didempul dulu. Nah, itulah materi kita hari ini. Oke. Jadi sebelum kita lakukan pendempulan, Anda ya harus memahami bahwasanya ada beberapa hal yang perlu Anda hindari ketika melaksanakan proses pendempulan. Yang di sini ada defek pendempulan, ya, defek pendempulan. Ini beberapa cacat akibat salah dalam melakukan pendempulan. Yang pertama, pinhole, ya. Yang pertama pinhole terjadi karena proses persiapan permukaan yang tidak baik. Adanya lubang-lubang kecil pada saat pendempulan. Nah, ketika didempul ada gelombang. Dan ketika diamplas, gelembung tadi akan memecah sehingga terjadi lubang-lubang yang kecil. Jadi ini harus dihindari. Cara menghindarinya gimana? Lakukan proses pendempulan sesuai dengan SOP. Oke. Yang kedua, putih mak. Ya, putih mak. Putih mak ini hasil pendempulannya berbentuk ular. Ini kenapa? Ini bisa karena kurang gosok, betul. Ada yang lain? Bisa karena dempulnya tebal, atau bisa jadi dempulnya apa tadi? Kurang. Oke, betul. Ya. Jadi ini juga harus dihindari. Cara memperbaikinya ini bagaimana? Kita lakukan pendempulan ulang. Yang ketiga, cracking. Nah ini, ya, dempulnya tergeletek, terkelupas. Ya, ini akibat apa? Karena dempul tidak menempel pada bodi. Ini bisa jadi karena apa? Terlalu tebal. Bisa karena mungkin pada saat melakukan pendempulan primernya tidak tepat. Paham ya? Paham kira-kira? Paham. Oke. Yang keempat, sanding, scratch, ya, yaitu goresan. Goresan ini akibat apa? Penggunaan kertas pasir yang salah. Ya. Tidak menggunakan amplas sesuai dengan gridnya. Pada saat pengamplasan ada baiknya kita mengamplasnya dari grid yang paling kasar ke grid yang paling halus. Oke, paham ya? Paham ya? Nah, jadi jangan nanti Anda pada saat pengamplasan Anda menggunakan amplas yang halus baru ke kasar. Anda harus pakai dari yang grid paling kasar ke grid yang paling rendah. Nah, untuk proses pendempulan, grid yang kita gunakan adalah grid 120, 150, 320, maksimal 400. Oke, paham ya? Oke, jadi ini sanding scratch, goresan
akibat pengamplasan. Nah, coba diperhatikan. Defect di sini itu semuanya terjadi karena apa? Prosedur pendempulan yang tidak tepat. Ya, proses pendempulan yang tidak tepat. Jadi ada banyak kita ya dalam hal melakukan pendempulan itu tidak sesuai SOP, dan saya yakin kita di sini juga sering lupa bahwasanya pendempulan itu ada aturan yang harus dilakukan. Ya, kira-kira pada saat prakrin, kira-kira semuanya sudah pernah melakukan pendempulan tidak? Sudah sesuai SOP tidak? Belum. Masih banyak tidak menggunakan SOP. Jadi harapannya dengan pelajaran kita hari ini, ya, anak-anak sekalian dapat melakukan ya proses pendempulan sesuai dengan SOP. Ya, jadi defect-defect ini harus dihindari. Dan ketika defect itu Anda bisa atasi, kesalahan-kesalahan itu bisa Anda atasi, maka saya yakin hasil ya kerja Anda pasti akan sangat bagus. Anda akan menjadi mekanik-mekanik yang handal. Kira-kira ada yang mau jadi mekanik yang handal nggak? Mau? Kalau mau berarti harus ikut aturan. Siapa yang mau ikut aturan? Oke, siap. Berikan tepuk tangan. Teman-teman sekalian, saya mau Anda melihat video yang akan saya tampilkan. Ya, harapannya video ini bisa memotivasi kamu untuk tetap semangat. Ya, tetap semangat dan tetap berjuang. Coba diperhatikan dan ya direnungkan. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tetap kalah tiap hari? Apa yang akan kamu lakukan saat kamu kehilangan pekerjaan, kamu mengalami kebangkrutan, kamu tinggalkan orang-orang tercinta, kamu kehilangan semangat, kamu kehilangan semuanya? Apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu kalah oleh pikiranmu sendiri, maka semua sudah selesai. Masalahmu adalah ketika kamu sering mengalami kekalahan, maka itu yang membuatmu ragu. Karena sering mengalami rasa sakit, maka itu yang membuatmu menjadi takut. Kamu punya keinginan untuk merespon rasa sakit dan kalah. Ada orang-orang yang merespon kekalahan dan kesakitan itu dengan tidak keluar dari kamar, menunggu dan menatap masuk ke setiap hari. Ketika kamu merespon cara-cara tersebut, berarti semua sudah selesai. Tapi ada orang-orang yang merespon dengan menjadikan kekalahan dan kesakitan itu sebagai kekuatan untuk bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Apakah mereka menangis? Pasti. Tapi itu tidak akan lama. Apakah mereka bisa sadar mereka harus bangkit dan kembali berjuang untuk memenangkan hidup mereka? Ketika kamu bangkit, kamu bukan orang pertama yang bangkit, dan kamu juga bukan orang yang terakhir. Ketika kamu ditipu, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang kena tipu. Ketika kamu bercerai, kamu bukan orang terakhir di dunia ini yang bercerai. Semua orang pernah mengalami kegagalan dan kesakitan. Tapi perbedaannya adalah cara merespon kekalahan dan kesakitan tersebut. Ketika kamu memilih untuk berjuang, maka kamu juga harus siap untuk kalah. Orang akan mulai meninggalkan kamu. Mereka mulai tidak percaya dengan dirimu. Saat kamu mengalami kesakitan, orang-orang akan mulai menjauh dari kamu. Mereka sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Percayalah, percayalah. Saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk membangun bisnismu. Bertahanlah. Saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk lulus dari kuliah. Teruslah melangkah. Kamu harus terus belajar. Kamu harus terus menulis. Kamu harus terus bernyanyi. Kamu harus terus berdoa. Kamu harus terus berlari. Kamu harus terus berdoa. Kamu harus terus
sebenarnya jaga konsisten karena konsisten yang akan membuatmu menemukan. Dan jika kamu bertahan, setiap badai yang datang pasti berlalu. Nanti rasa jauh dan teruslah langkah dan jangan pernah menyerah. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Jadi ini ya video yang memotivasi kita untuk terus berusaha, untuk terus berjuang. Jangan pikirkan Anda siapa hari ini, tapi bermimpilah, berjuanglah untuk Anda jadi siapa nantinya di hari yang akan datang. Oke, semangat! 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 Oke, semangat! Saudara sekalian, saya akan menampilkan video praktek pendengkulan, ya. Jadi silakan anak didik kami dituliskan hal-hal yang penting, ya, terkait pendengkulan. Silakan dituliskan, dipahami. Jika ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Pagi Anda sekalian, kembali lagi dengan saya, di mana hari ini kita akan melakukan praktek pendengkulan. Itu kelanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, pengotokan. Jadi setelah dilakukan pengotokan, kita aplikasi dengkul dan selanjutnya akan dilakukan pengecatan. Jadi langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke alat pelindungan diri yang perlu kita siapkan. Jadi alat pelindungan diri yang perlu kita persiapkan, yang pertama sarung tangan, yang kedua masker, yang ketiga kacamata beling, yang keempat earmuff atau earplug, yang selanjutnya topi kerja. Oke, itu untuk alat. Sedangkan untuk bahan kita butuh panel yang akan diperbaiki. Yang kedua kita butuh strap. Yang selanjutnya kita butuh strike edge atau mistar baja. Dan selanjutnya kita butuh hand glove. Kita juga butuh satu set sandpaper atau kertas pasir, ya, untuk dari grid yang paling rendah sampai grid yang paling tinggi untuk melakukan pengamplasan. Ini namanya tender orbital. Yang ini timbangan digital, itu untuk menimbang seberapa banyak yang kita butuhkan untuk melakukan pendengkulan. Dan yang terakhir dengkul beserta alat pendorongnya. Oke, jadi itulah alat pelindungan diri, alat dan bahan. Oke, jadi tahapan yang pertama yang kita lakukan untuk melakukan proses pendengkulan yaitu melakukan analisa kerusakan. Analisa kerusakan kita lakukan dengan tahapan yang pertama secara visual. Secara visual itu tujuannya untuk memperhatikan, ya, untuk menilai kerusakan pada area yang akan dikerjakan. Maka kita lihat dari depan, dari samping, kiri, kanan, dari atas, dan dari depan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua yang harus kita lakukan yaitu melakukan peramaan untuk melihat dua area kerusakan yang akan dilakukan pendengkulan. Yang ketiga, kita lakukan pengukuran, ya, menggunakan mistar edge, ya, strike edge, ya, untuk
Nanti untuk pengamplasan kita gunakan dari grid yang kasar ke halus. Jadi grid untuk pengumpulan ini sebaiknya kita untuk infrared kita atur dia di 5 menit. Tunggu sampai jempolnya mengerik. Ingat, jarak infrared dengan benda kerja harus diatur kurang lebih 50 cm jaraknya. Karena kalau terlalu dekat akan mengakibatkan di sela-sela proses pengamplasan itu baiknya kita lakukan pengukuran, ya, pengukuran apakah permukaan panelnya sudah dapat ratanya apa tidak dengan menggunakan stretching. Oke, jika belum kita lakukan pengamplasan kembali, ya, dengan kertas pasir yang gridnya lebih halus lagi. Saya anjurkan Anda menggunakan handblock dan lakukan penggosokan secara manual untuk menghindari kalau kita menggunakan mesin shaker takutnya lemburnya termakan lagi. Jadi lebih baik kita lakukan penggosokan secara manual. Jadi tahapan-tahapannya ya sebenarnya sudah selesai. Tahapannya yang pertama kita harus identifikasi kerusakan dengan cara visual. Kita lakukan pengukuran dengan cara perabaan dan kita aplikasi dempul. Dalam mengaplikasi dempul, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama jumlah dempul yang akan kita gunakan beserta dengan adrenalnya. Adrenal yang kita gunakan kurang lebih 10% dari jumlah dempul yang kita butuhkan. Selanjutnya setelah diaplikasi, ya, kita menggunakan infrared untuk membantu proses pengeringan. Nah, setelah selesai dikeringkan, kita lakukan pengamplasan. Pengamplasannya untuk tahap pertama kita gunakan amplas dari 320 atau sampai 400 dan finishingnya nanti menggunakan kertas pasir atau amplas di angka 800. Jadi indikator bahwasanya pendempulan sudah selesai jika dempul yang kita aplikasikan sudah rata atau sama ketinggiannya dengan panel yang kita lakukan perbaikan. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Silakan diaplikasikan dengan benar, ya, diaplikasikan dengan baik supaya nanti hasilnya juga baik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi itulah video pembelajarannya. Kira-kira jelas nggak informasi yang disampaikan? Jelas. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Pas? Pas. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi, ya. Jadi nanti saya bagi kelompoknya, yang ini kelompok A, B, C, D, ya. A, B, C, D. Jadi nanti masing-masing kelompok
akan menyelesaikan beberapa masalah yang akan saya bagikan ke kalian. Untuk kelompok A, silakan ditulis mengenai pinhole. Kelompok B, ultima. Kelompok C, cracking. Kelompok D, sanding scratch. Ya, sekali lagi. Kelompok A pinhole, kelompok B ultima, kelompok C cracking, kelompok D sanding scratch. Dan bagaimana solusi? Ya, solusi yang harus Anda lakukan ketika bodi penyok ini selesai diketok. Artinya, Anda tuliskan, uraikan tahapan-tahapan proses pendempulan sesuai dengan SOP. Oke, bisa? Bisa. Oke. Jadi silakan atur posisi duduknya, langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 1 menit. Silakan. Oke, silakan. Jadi yang pertama selesaikan dulu ya mengenai defect pada saat pendempulan. Yang kelompok A silakan dicari penyebab terjadinya pinhole. Yang B putih mark, yang C cracking, dan D sanding scratch. Dan tahapan-tahapan proses pendempulan silakan diuraikan ya, diuraikan sesuai dengan SOP. Kita beri waktu 10 menit atau 15 menit? 10 menit. 10 menit, cukup? Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kita langsung presentasi ya. Nah, kelompok mana yang lebih dulu nih? Kelompok pinhole. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan bahan untuk mendempul seperti sarung tangan, masker, earplug, kacamata bening. Lalu yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan fender, scrap, istar baja, infrared, bahan yaitu dempul plastik dan hardener. Lalu membersihkan bagian permukaan fender yang akan didempul. Kemudian aplikasi pendempulan maksimal 2 lapisan dan selesai pendempulan jika dempul sudah rata dengan permukaan fender. 6. Mengeringkan dempul menggunakan infrared, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. Lalu lakukan pengamplasan dengan kertas plaster dari grit paling kasar ke grit yang paling halus. Sudah, Pak. Itu Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi kelompok A sudah memaparkan hasil diskusinya, tetapi ada yang kurang menurut saya, tahapan-tahapan proses pendempulannya. Kira-kira ada kelompok lain yang bisa menambahkan hasil paparan diskusi kawan kita? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan, Patan. Mencampur hardener sebaiknya 10% dari jumlah dempul. Oke, mantap. Berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok B, silakan. Siapa perwakilannya? Oke, silakan berdiri, Bang. Menghadap ke sini. Tentang luka mendempul
1. Persiapan sebelum mendempul. Sebelum mendempul, menyiapkan beberapa alat dan bahan mendempul serta memperlengkapi diri dengan masker dan sarung tangan, masker, X-loop, kacamata bening. 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan: bender, scrub, mistar baja, infrared, bahan yaitu dempul plastik dan head driller. 3. Mencampurkan dempul, campuran head driller sebaiknya 10% dari jumlah dempul. 4. Membersihkan bagian permukaan fender yang akan didempul. 5. Aplikasi pendempulan maksimal 2 lapis dan selesai pendempulan jika dempul sudah rata dengan permukaan fender. 6. Mengeringkan dempul. Pengeringan dempul menggunakan infrared. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. 7. Lakukan pengaplasan dengan kertas pasir dari grid paling kasar ke grid yang paling halus. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Kelompok yang selanjutnya, kelompok C, silakan. Siapa yang memaparkan? Saya, Pak. Oke. Saya dari kelompok tracking, Pak. Ya, silakan. Dempul terkupas karena dempul tidak menempel pada bodi atau dempul terlalu tebal. Langkah-langkah mendempul. Persiapan sebelum mendempul. Sebelum mendempul, menyiapkan beberapa alat dan bahan mendempul serta melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan, masker, air plug, kaca, bata bening. 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan: fender, scrub, mistar baja, infrared, bahan yaitu dempul plastik dan air driller. 3. Mencampur dempul. Campuran air driller sebaiknya 10% dari jumlah dempul. 4. Membersihkan bagian permukaan fender yang akan didempul. 5. Aplikasi pendempulan maksimal 2 lapis dan selesai pendempulan jika dempul sudah rata dengan permukaan fender. 6. Mengeringkan dempul. Pengeringan dempul menggunakan infrared. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. 7. Lakukan pengaplasan dengan kertas pasir dari grid paling kasar ke grid yang paling halus. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi tadi kawanku yang bagian cracking sudah memaparkan materinya, tapi ada timbul pertanyaan. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cracking itu? Masalah utamanya itu apa sih? Coba kelompok mana yang bisa menjelaskan? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan. Baiklah, untuk mengatasi cracking, sebaiknya sebelum dilakukan proses pendempulan, dilakukan proses primer terlebih dahulu, supaya pendempulannya dapat melekat dengan sempurna. Baiklah, Pak. Itu. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi memang cracking itu diawali oleh kesalahan pada waktu melakukan primer, ya, atau epoksi primer. Jadi epoksi itu gunanya ada 2, menambah daya rekat daripada dempul, dan yang kedua melindungi panelnya itu dari proses perkaratan. Jadi defek-defek yang sudah Anda diskusikan masing-masing itu harus ditanggulangi, itu harus dicegah supaya ya hasil yang kita kerjakan pada saat pendempulan itu maksimal. Karena apa? Keberhasilan pengecatan itu ditentukan oleh keberhasilan pendempulan. Jadi artinya ketika kita gagal mendempul, maka hasil pengecatannya juga pasti akan gagal. Artinya sebaik mungkin lakukan proses pendempulan, maka hasil pada waktu pengecatan akan lebih maksimal. Oke, bisa paham? Paham? Oke, baik. Jadi luar biasa, masing-masing kelompok sudah memaparkan materinya, dan terima kasih buat kerjasamanya, antusiasmenya. Harapan saya ditingkatkan cara belajarnya, tetap dibaca-baca materi yang kita sampaikan tadi, dan video pembelajaran yang saya berikan tadi sudah saya kirim di WA Group. Silakan di Google Classroom juga, silakan dipelajari lagi di rumah, dan tahapan-tahapannya itu benar-benar dipahami, karena ke depan kita akan melaksanakan praktek, ya. Ke depan kita akan melaksanakan praktek.
Jadi ketika Anda mau melakukan praktek tidak gagal lagi karena tahapannya sudah dipelajari dengan baik dan benar. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Oke, ya. Kita masuk tahapan lain yaitu saya mau salah satu dari antara kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu beberapa defect pendempulan yang harus dihindari. A. Pinhole. B. Patimat. C. Crashing. D. Sanding crack. Adapun defect ini bisa dihindari jika melakukan pendempulan sesuai SOP. Langkah mendempul. 1. Persiapan sebelum mendempul. Menyiapkan beberapa alat dan bahan mendempul serta melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan, masker, air plug, dan kacamata bening. Yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan: bender, sekrap, mistar baja, infrared, bahan yaitu dempul plastik dan air dryer. Yang ketiga, mencampur dempul. Campuran air dryer sebaiknya 10% dari jumlah dempul. Yang keempat, membersihkan bagian permukaan bender yang akan didempul. Yang kelima, aplikasi pendempulan maksimal 2 lapis dan selesai pendempulan jika dempul sudah rata dengan permukaan bender. Yang keenam, mengeringkan dempul. Pengeringan dempul menggunakan infrared. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 menit. Yang terakhir, 7, lakukan pengaplasan dengan kertas pasir dari grade paling kasar ke grade yang paling halus. Oke Pak, sekian kesimpulan itu hari ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama Anda harus memahami bahwasanya ada beberapa defect yang harus Anda hindari ketika melakukan pendempulan. Jadi defect itu ya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan atau Anda melakukan pendempulan tidak menggunakan SOP, tidak sesuai SOP. Jadi ketika Anda melakukan proses pendempulan sesuai dengan SOP, maka defect-defect itu tidak akan terjadi. Ya, defect-defect tersebut tidak akan terjadi. Adapun tahapan-tahapan yang kita lakukan pada saat pendempulan, dimulai dari persiapan permukaan, penggunaan alat keselamatan kerja, baru melakukan proses pendempulan dengan baik dan benar. Proses pendempulan itu dimulai dari pencampuran dempul, yang mana hardener yang kita gunakan itu hanya 10% dari dempul yang dibutuhkan. Baru kita lakukan penimbangan agar ya estimasi penggunaan dempul itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita lakukan pengeringan menggunakan infrared, kita lakukan penggosokan menggunakan sandpaper, ya, dengan beberapa tahapan, dan lakukan pengukuran di setiap proses kerjanya. Jadi itulah tahapan-tahapan yang kita lakukan pada saat pendempulan, dan indikator bahwasanya pendempulan itu telah selesai jika kerataan permukaan dempul itu sama dengan panel yang tidak dikerjakan. Jadi ya silakan dipelajari lagi dengan baik dan benar. Minggu depan silakan kita akan lakukan praktek yang berbasis project, yang mana nanti setiap kelompok yang saya bagi hari ini harus melakukan proses pendempulan sesuai dengan SOP. Jadi silakan dibawa alat perlengkapan kerjanya, digunakan baju prakteknya, sepatu kerjanya, dan semua hal-hal yang mendukung proses pendempulan itu. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Mas? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke bentuk semula. Oke.
Oke ya. Jadi saya ingatkan kembali, kita akan melakukan praktek minggu depan. Silakan dipelajari dulu hal-hal yang perlu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Dan dijaga kesehatannya, ya. Dijaga kesehatannya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan mudah-mudahan kita bertemu minggu depan dalam keadaan sehat-sehat. Ya. Ya. Oke, masih semangat kan? Masih. Oke, saya mau kalian lebih semangat lagi. Coba kita ulangi yel-yelnya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa pertemuan kita hari ini, dan biar semakin luar biasa, mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini semuanya menjadi berkah. Amin. Baik, seluruhnya kita berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap.